pemirsa Metro TV Lampung, kembali Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Abdul Ghafur, Askadip Digital Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Tahapan Pilkada 2020 terus bergulir. Kini agenda yang sedang berlangsung adalah verifikasi berkas calon. Sampai dengan tahap ini, penyelenggara terus berupaya untuk menciptakan pesta demokrasi yang sehat meski tengah berada di tengah pandemi. Selain wabah COVID-19, persoalan lain yang perlu menjadi sorotan bersama ialah tentang tingkat kerawanan TPS. Selain harus diatur sedemikian rupa, dalam rangka penerapan protokol kesehatan, kondisi Kamtibmas TPS juga harus menjadi atensi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu 8 kabupaten atau kota yang menggelar akan Pilkada 2020, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Pesawaran, Waikanan dan Pesisir Barat, mesti berbenah untuk menciptakan keamanan TPS demi optimalnya partisipasi pemilih datang ke bilik suara. Polda Lampung, TNI dan juga Linmas sebagai garda terdepan dalam menciptakan Kamtibmas siap bekerja keras dan saling bersinergi untuk mewujudkan itu. Sebanyak 41.026 personel gabungan diterjunkan dengan perincian Polri 6.090 personel, TNI 520 personel dan juga Linmas 34.416 personel. Langkah antisipasi itu mereka ambil dengan melakukan penjagaan terhadap 10.675 TPS di daerah yang menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020. Dalam pembagiannya, TPS digolongkan menjadi 4 kategori: aman, rawan, sangat rawan, dan juga khusus. Berdasarkan hasil pemetaan diketahui TPS yang masuk kategori aman ada 10.406, kemudian rawan 196 TPS, sangat rawan 46 TPS, dan juga khusus seperti rumah sakit, bandara, dan lain-lain 28 TPS. Kita berharap langkah ini terus ditindaklanjuti dengan memaparkan secara terperinci terkait potensi kerawanan, letak TPS rawan, pola pengamanan, serta jumlah personel yang mengamankan TPS. Baru Polres Kalianda yang sudah memetakan jumlah personel untuk TPS aman dengan perbandingan 2:8:16, yang berarti 2 personel mengamankan 8 TPS dibantu 16 personel Linmas. TPS rawan pengamanan dengan pola 224 serta TPS sangat rawan dan khusus dengan pola yang sama yakni 212. Upaya Polda menggelar operasi Mantap Praja Krakatau 2020 mulai 3 September 2020 hingga 31 Desember 2020 sebagai upaya pengamanan pilkada juga perlu diapresiasi. Sebab operasi yang mengedepankan preemptif dan juga preventif ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat untuk menciptakan Kamtibmas yang aman, tertib, lancar, damai, dan juga sejuk dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Operasi yang digelar meliputi terselenggaranya seluruh tahapan pemilihan secara aman, tertib, dan juga lancar, pendistribusian sarana prasarana serta kelengkapan administrasi aman, lancar, serta tepat waktu, dan juga terjaminnya rasa aman seluruh masyarakat. Jika negara sudah menjamin keamanan dan juga ketertiban serta kesehatan di TPS, sudah tentu tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS akan tinggi. Demokrasi pun akan berjalan sesuai koridornya untuk melahirkan sosok pemimpin yang benar-benar berasal dari suara rakyat. Oke Bang Ago, kali ini apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Post? Iya, kali ini kita mengangkat tema mengamankan TPS rawan untuk Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Oke, ini kan memang sudah semakin tahapan ini sudah semakin sampai ke puncak ya, Bang Ago. Nah, bagaimana Lampung Post menyoroti tentang pengamanan saat ini? Iya, kita sangat concern ya dengan pengamanan Pilkada, karena Pilkada 2020 ini spesial diselenggarakan di era pandemi COVID-19. Jadi unsur keamanan Pilkada ini menjadi sangat
krusial. Aman baik secara Kamtibmas, aman secara politik, aman secara kesehatan masyarakat. Dan aparat sudah memetakan daerah-daerah TPS-TPS rawan yang ada di Provinsi Lampung. Oke, nah saat ini memang ini sudah hampir mencapai puncaknya gitu ya. Dan untuk pengamanan dari data sendiri, untuk pengaman adalah 1/4 TPS. Sebenarnya seperti apa rawannya tentang TPS ini sehingga harus 1/4 sebenarnya, Bang Ago? Iya, ini peta rawan versi kepolisian ya. Jadi polisi itu memetakan dari sekitar 10.406 TPS yang ada di 8 kabupaten kota penyelenggara pilkada, itu ada 196 yang masuk kategori rawan ya. Kemudian ada 46 itu masuk kategori sangat rawan dan 28 TPS itu kategori khusus. Nah, untuk mengawal TPS-TPS yang 10.000 lebih itu, ya pengamanan sudah dipersiapkan, ya personil pengaman yang disiapkan itu ada 41.026 personil, ya 6.000 lebih itu dari kepolisian, 520 dari TNI, kemudian 34.000 lebih itu dari Linmas. Nah, dari jumlah personil sama jumlah TPS ini kemudian dipilah-pilah ya. Ada TPS yang dikawal 2 orang, ada yang dikawal 1 orang. Jadi ada, kalau untuk yang TPS yang kategorinya aman ya, itu 2 personil bisa mengawal 8 TPS sekaligus. Tapi kalau yang rawan itu 2 personil 4, sangat rawan 2 personil 2 TPS, artinya 1 personil di 2 TPS, seperti itu. Jadi memang ada klasifikasinya kerawanan. Nah, ini baru kerawanan dari segi Kamtibmas. Artinya apa? Di daerah itu mungkin daerah yang rawan ya, rawan kriminalitas ya kan, terus rawan kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, itu standar aman rawan menurut kepolisian. Tapi kalau menurut Bawaslu itu ada lagi ya. Standar rawan itu misalnya daftar pemilih tambahannya lebih banyak, daftar pemilih khususnya berlebih gitu kan. Kemudian itu daerah yang pernah historinya itu rawan money politik, politik uang, atau secara kontestasi dia daerah yang memang berada di zona perebutan. Artinya calon yang bertarung di wilayah itu kekuatannya sama gitu, dan ini kan rawan konflik. Kalau daerah yang didominasi sama salah satu calon aja itu justru malah termasuk kategori daerah yang lumayan aman seperti itu. Jadi memang penyelenggara, pihak pengaman sudah memilah-milah mana TPS yang rawan, sangat rawan dan aman di Pilkada 2020 nanti. Oke, ketika kita membicarakan tentang Pilkada sepertinya memang seru ya Kak Ago. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa Metro TV Lampung. Nanti kita akan lanjut kembali untuk membahas tajuk kali ini, tetaplah bersama kami.